Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Muhammad Satria Kurniawan, mahasiswa Universitas Tikom, program studi desain grafis. Di video kali ini, aku ingin mengerjakan tugas UAS Nirmana sesuai arahan dari dosen aku, Bapak Ayub Nurmana, SSN, MDS, yaitu membuat video penelitian tentang prinsip Nirmana dalam karya beliau. Berikut adalah tahapan pada penelitian ini. Memilih minimal 10 frame dari video animasi di channel YouTube Ayub Nurmana. Menentukan prinsip Nirmana yang teraplikasi pada tiap frame tersebut. Menjabarkan dan menjelaskan kenapa dalam frame tersebut menggunakan prinsip Nirmana tertentu. Menentukan objek frame yang menjadi pusat perhatian atau dominasi. Sebelum lanjut, emang apa aja sih prinsip Nirmana? Prinsip Nirmana ada 5, yaitu kesatuan atau unity, ritme atau irama, keseimbangan atau balance, proporsi atau proportion, dan hierarki. Frame 1. Pada frame ini menggunakan prinsip keseimbangan dan hierarki. Kenapa? Pertama, frame ini menggunakan prinsip keseimbangan dikarenakan terdapat beberapa objek atau elemen yang berupa karakter yang disusun dengan rapi sehingga menciptakan keseimbangan antara kanan dan kiri frame. Kedua, frame ini menggunakan prinsip hierarki dikarenakan terdapat suatu objek atau elemen yang berupa karakter yang diberi penekanan atau perbedaan ukuran dibanding objek atau elemen lainnya. Pusat perhatian. Pada frame ini, yang menjadi pusat perhatian atau dominasi adalah beberapa objek atau elemen yang berupa karakter yang menerapkan prinsip keseimbangan dan hierarki. Frame 2. Pada frame ini menggunakan prinsip irama jenis oposisi. Kenapa? Frame ini menggunakan prinsip irama jenis oposisi dikarenakan pada frame ini terdapat pengulangan dari beberapa objek atau elemen, yaitu beberapa karakter pada frame. Pusat perhatian. Pada frame ini, yang menjadi pusat perhatian atau dominasi adalah beberapa karakter yang tumpah ruah dalam frame dengan kekuatannya masing-masing. Frame 3. Pada frame ini menggunakan prinsip irama jenis repetisi. Kenapa? Frame ini menggunakan prinsip irama jenis repetisi dikarenakan adanya pengulangan secara ekstrim pada satu objek atau elemen pada frame, yaitu karakter yang hasilnya monoton. Pusat perhatian. Pada frame ini, yang menjadi pusat perhatian atau dominasi adalah satu karakter yang mengalami pengulangan secara ekstrim atau disebut dengan prinsip irama jenis repetisi. Frame 4. Pada frame ini menggunakan prinsip irama jenis transisi. Kenapa? Frame ini menggunakan prinsip irama jenis transisi dikarenakan adanya pengulangan satu objek atau elemen, yaitu berupa batu pada frame yang hasilnya harmonis. Pusat perhatian. Pada frame ini, yang menjadi pusat perhatian atau dominasi adalah karakter yang sedang menggunakan kekuatannya dan bebatuan yang melayang di sekitarnya. Frame 5. Pada frame ini menggunakan prinsip proporsi. Kenapa? Frame ini menggunakan prinsip proporsi dikarenakan adanya keterkaitan ukuran antara dua objek atau elemen dalam frame, yaitu karakter dengan kendaraan yang sedang dikendarainya. Pusat perhatian. Pada frame ini, yang menjadi pusat perhatian atau dominasi adalah karakter yang sedang mengendarai sebuah kendaraan. Frame 6. Pada frame ini menggunakan prinsip kesatuan atau keserasian. Kenapa?
Frame ini menggunakan prinsip kesatuan atau keserasian dikarenakan adanya keserasian antara objek utama yaitu sebuah pesawat dengan background yang dipakai yaitu awan. Pusat perhatian. Pada frame ini yang menjadi pusat perhatian atau dominasi adalah pesawat terbang yang sedang terbang di atas awan. Frame 7. Pada frame ini menggunakan prinsip hierarki. Kenapa? Frame ini menggunakan prinsip hierarki dikarenakan pada frame ini menunjukkan 3 karakter, namun salah satu dari ketiganya diberi penekanan dengan perbedaan ukuran dan penempatan yang lebih ke depan, sehingga menciptakan kesan penting pada karakter tersebut. Pusat perhatian. Pada frame ini yang menjadi pusat perhatian atau mendominasi adalah 3 karakter yang salah satunya diberi penekanan dengan perbedaan ukuran dan penempatan atau bisa juga disebut prinsip hierarki. Pusat perhatian. Pada frame ini yang menjadi pusat perhatian atau mendominasi adalah 3 karakter yang salah satunya diberi penekanan dengan perbedaan ukuran dan penempatan atau bisa juga disebut prinsip hierarki. Frame 8. Pada frame ini menggunakan prinsip irama jenis repetisi. Kenapa? Frame ini menggunakan prinsip irama jenis repetisi karena ada objek atau elemen yang mengalami pengulangan yang terdapat pada background frame ini. Pusat perhatian. Pada frame ini yang menjadi pusat perhatian atau dominasi adalah pada background yang menggunakan prinsip irama jenis repetisi. Frame 9. Pada frame ini menggunakan prinsip irama jenis transisi. Kenapa? Frame ini menggunakan prinsip irama jenis transisi dikarenakan adanya pengulangan dari objek atau elemen yang hasilnya harmonis. Pusat perhatian. Pada frame ini yang menjadi pusat perhatian atau dominasi adalah objek atau elemen yang berupa karakter yang menggunakan prinsip irama jenis transisi yang hasilnya harmonis. Frame 10. Pada frame ini menggunakan prinsip irama jenis oposisi dan repetisi. Kenapa? Pertama, frame ini menggunakan prinsip irama jenis oposisi dikarenakan adanya pengulangan pada karakter yang hasilnya kontras. Kedua, menggunakan prinsip irama jenis repetisi pada objek atau elemen yang berupa partikel tambahan pada frame yang hasilnya monoton. Pusat perhatian. Pada frame ini yang menjadi pusat perhatian atau dominasi adalah beberapa karakter yang sedang bertarung. Ya, segitu dulu yang bisa aku sampaikan di video ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata, pengucapan nama atau gelar. Aku Satya, sampai jumpa di video selanjutnya.